Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.508 pulau yang dihuni lebih dari 360 suku bangsa. Berdasarkan letak geografisnya, Kepulauan Indonesia di antara benua Asia dan benua Australia. Keindahan alam Indonesia merupakan sebuah pemberian Tuhan yang harus kita jaga. Keindahan alam Indonesia harusnya sebagai ajang mempromosikan negara kita ke mancanegara. Kita dapat memanfaatkan ini dengan membuka objek wisata sehingga dapat menambah devisa negara. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia memiliki wilayah perairan dan daratan terluas di dunia dibandingkan dengan negara-negara lain. Wilayah perairan Indonesia luasnya bahkan mencapai 2/3 daripada luas wilayah daratan. Oleh karena itu, batas wilayah berperan penting dalam hal untuk menjaga kekayaan laut negara Indonesia yang bersinggungan dengan negara-negara lain. Batas wilayah Indonesia dilakukan dengan cara melihat garis bujur dan lintang. Secara astronomis, Indonesia berada di 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan di antara 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Batas wilayah Indonesia. Batas wilayah Indonesia bagian barat. Batas wilayah Indonesia bagian barat berbatasan langsung dengan Samudra Hindia dan perairan negara India. Batas wilayah Indonesia bagian timur. Batas wilayah Indonesia bagian timur berbatasan langsung dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Batas wilayah Indonesia bagian utara. Di bagian utara Indonesia terdapat Pulau Kalimantan yang berbatasan langsung dengan Malaysia Timur, sementara pada bagian lain, yaitu bagian utara lain, berbatasan langsung dengan sejumlah negara Asia, yakni Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand. Batas wilayah Indonesia bagian selatan. Pada bagian selatan, Indonesia berbatasan langsung dengan Timor Leste. Pulau-pulau terbesar di Indonesia. Yang pertama, Pulau Papua. Papua memiliki luas wilayah sebesar 420.540 km. Tak hanya menjadi pulau terbesar di Indonesia, Pulau Papua ini merupakan salah satu pulau yang termasuk dalam pulau terbesar yang ada di dunia. Yang kedua, Pulau Kalimantan. Awalnya, Provinsi Kalimantan merupakan satu keresidenan. Namun, sejak tahun 1965, wilayah Kalimantan dibagi menjadi 3 provinsi, yaitu Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat. Dan pada tahun 2012, Provinsi Kalimantan Timur mengalami pemekaran dan melahirkan Provinsi Kalimantan Utara. Yang ketiga, Pulau Sumatera. Salah satu nama lain Pulau Sumatera adalah Suwarnatwipa yang berasal dari bahasa Sanskerta dan memiliki arti Pulau Emas. Pulau ini memiliki luas sekitar 400.000 km dan salah satu pulau terbesar yang ada di dunia. Yang keempat, Pulau Sulawesi. Pulau Sulawesi memiliki bentuk unik, yaitu seperti bentuk K dan memiliki 6 provinsi. Yang kelima yaitu Pulau Jawa. Pulau Jawa terkenal akan kepadatan penduduknya dan menjadi pulau dengan jumlah penduduk terpadat di Indonesia. Oleh karena itu, ada beberapa bahasa yang biasa dipakai oleh penduduknya, yakni bahasa Jawa, bahasa Sunda, dan bahasa Betawi. Laut yang ada di Indonesia. Yang pertama, Laut Jawa. Merupakan perairan dangkal yang terletak di antara Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera, dan Sulawesi di gugusan kepulauan Indonesia lainnya. Yang kedua, Laut Sawu. Terletak di antara Pulau Sumba, Pulau Sawu, Pulau Rote, Pulau Timur, dan Pulau Flores.
Secara geografis termasuk wilayah provinsi Nusa Tenggara Timur dan memiliki kedalaman laut sekitar 3,4 km. Ketiga, Laut Maluku terletak di barat Samudra Pasifik berdekatan dengan Provinsi Maluku, membatasi Laut Sulawesi di utara dan Laut Banda di selatan. Berikutnya, Laut Flores terletak di bagian utara Pulau Flores, merupakan batas alami Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Provinsi Sulawesi Selatan. Yang kelima, Laut Banda berlokasi di Kepulauan Maluku, memisahkan Samudra Pasifik dengan beratus-ratus pulau kecil, Laut Halmahera dan Laut Seram. Selanjutnya, Laut Arafuru terletak di ujung tenggara wilayah Indonesia, di antara benua Australia dan Pulau Papua, terhubung langsung ke Samudra Pasifik. Yang ketujuh, Laut Timor terletak di antara benua Australia dan Pulau Timor atau Timor Leste dan NTT, terhubung dengan Samudra Indonesia yang ada di sebelah barat daya, dan di bagian timur terhubung Laut Arafuru. Yang ke-8, Laut Halmahera terletak di sebelah barat Maluku Utara, Pulau Halmahera dan pulau di ujung timur Papua, terhubung dengan Samudra Pasifik di bagian timur laut. Selanjutnya, Laut Seram merupakan salah satu laut kecil di Kepulauan Indonesia, bagian dari Samudra Pasifik yang terletak di antara Pulau Buru dan Pulau Seram. Yang selanjutnya, Laut Sulawesi terdapat di sebelah utara Pulau Sulawesi, di timur perbatasan dengan Pulau Kalimantan dan Pulau Filipina. Nama-nama beberapa selat yang ada di Indonesia. Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Karimata, Selat Makassar, Selat Selayar, Selat Yapen, Selat Rupat, Selat Bengkalis, Selat Berhala, Selat Siberut, Selat Bangka, Selat Gaspar, Selat Madura, Selat Bali, Selat Lombok, Selat Alas, Selat Sumba, Selat Badung, Selat Sape, dan Selat Ombai. Tanjung dan semenanjung yang ada di Indonesia. Tanjung Benoa, Tanjung Bira, Tanjung Blambangan, Tanjung Mabulu, Tanjung Ujung Kulon, Tanjung Lesung, Tanjung Puting. Baiklah, selanjutnya semenanjung. 1. Ujung Kulon, 2. Semenanjung Blambangan, 3. Penanjung Panganaran, 4. Semenanjung Benoa, 5. Semenanjung Minahasa, 6. Semenanjung Timur, 7. Semenanjung Tenggara, 8. Semenanjung Selatan. Beberapa sungai yang terdapat di Papua. Pertama, Sungai Baliem. Sungai Baliem letaknya di Kabupaten Jayapura, tepatnya Lembah Baliem, yang memiliki panjang sekitar 60-80 km dan lebar kira-kira 15-20 km. Sungai yang mengalir di Lembah Baliem ini melewati kota Wamena. Kadar keasaman air di Sungai Baliem masih tergolong bagus bagi pertumbuhan organisme yang hidup di air, misalnya ikan. Selanjutnya, Sungai Digul. Sungai Digul adalah salah satu sungai terpanjang di Nusantara. Panjang Sungai Digul mencapai 546 km.
Beberapa anak sungai Digul antara lain Sungai Mapi dan anak Sungai Mendobo. Tanaman merambat dan pakis banyak dijumpai di sekitar sungai. Apabila ingin melihat kejernihan Sungai Digul, sebaiknya berkunjung ketika pembagian musim kemarau. Karena kalau musim penghujan, air sungai ini cenderung keruh. Hal ini disebabkan oleh karakteristik tanah sungai yang berlumpur. Selanjutnya Sungai Bian. Sungai Bian disebut dengan Bian, letaknya di Papua Barat. Sungai Bian dan Muting sering dijuluki sebagai baliem alternatif. Maksudnya adalah apabila kita belum sempat atau mampu menjelajah lembah Baliem, dapat berkunjung ke dua sungai tersebut untuk melihat kehidupan asli suku Papua. Selanjutnya Sungai Kamundan. Sungai Kamundan masih alami dengan hulu yang berada di Kabupaten Manokwari dan muaranya di perbatasan Teluk Bintuni dan Kabupaten Sorong Selatan. Sungai Kamundan tenang dengan perpohonan di kiri dan kanan sungai. Sungai ini merupakan sungai yang memiliki panjang luas dengan air yang tenang dan jernih sehingga banyak orang yang berkunjung untuk menikmati keindahan Sungai Kamundan. Selanjutnya Sungai Lawrence. Sungai Lawrence sering disebut dengan Sungai Unir atau Undir, berhulu di pedalaman Papua lalu melewati hutan alami dan dataran rendah yang akhirnya bermuara di Teluk Flamingo. Ada sejarah yang terjadi di sungai ini, yaitu sekitar abad 20 silam, di mana Belanda melakukan 3 kali ekspedisi ilmiah melewati Sungai Lawrence menuju pegunungan Jayawijaya. Sungai Lawrence ini telah beberapa kali mengalami pergantian nama. Selanjutnya Sungai Mamberano. Sungai Mamberano airnya berasal dari pertemuan beberapa anak sungai, yaitu Vandailen, Taritatu, dan Tariku. Aliran air ke utara dengan melalui lembah pegunungan Vanres menuju dataran rendah dan muara di Samudra Pasifik. Wilayah sekeliling Mamberano tersusun dari bebatuan sedimen yang mengendap dengan tebal hingga beberapa ribu meter. Selanjutnya Sungai Torasi. Sungai Torasi terletak di Kecamatan Domonggi, Kabupaten Merauke, merupakan bagian dari muara Sungai Binbach yang terkenal karena terdapat wisata alam di Papua New Guinea. Batas utaranya Republik Palau. Di sini ada garis batas Meridian Monumen. Selanjutnya Sungai Merauke. Sungai Merauke atau dikenal dengan Sungai Maro. Nilai sejarah sungai ini karena adanya namanya dipakai sebagai asal nama Merauke. Daerah sekitar air sungai sangat subur yang dimanfaatkan untuk bertanam. Panjang sungai Merauke adalah 207 km, sedangkan lebarnya 48-900 meter. Air sungai Maro yang keruh dan katanya mengandung kadar garam yang tinggi tidak bisa dimanfaatkan untuk pengairan atau irigasi. Spesies yang ada di sungai Maro yaitu beragam jenis ikan mulai dari ikan sebilang, ikan tulang, ikan mata bulan, ikan kaca, ikan bulanak, ikan arwana. Optimalisasi Sungai Maro masih tetap dilakukan dan akan dilakukan upaya supaya Sungai Maro dapat bermanfaat untuk irigasi. Beberapa gunung yang ada di Pulau Papua. Yang pertama, Puncak Jayawijaya. Yang paling terkenal dari pegunungan Jayawijaya tentu saja Puncak Jaya. Gunung ini menjadi gunung tertinggi di Indonesia dengan ketinggian 4.884 meter di atas permukaan laut yang terletak di Papua, sekaligus masuk ke dalam 7 besar puncak tertinggi di dunia. Selanjutnya Puncak Mandala. Di bawah Puncak Mandala terdapat Puncak Mandala sebagai gunung tertinggi kedua di Indonesia. Gunung yang terletak di Papua ini diberikan julukan Juliana yang lagi-lagi diciptakan oleh orang Belanda yang dahulu melakukan penjelajahan di Papua. Selanjutnya Puncak Trikora. Puncak Trikora memiliki ketinggian 4.730 meter di atas permukaan laut. Konon, Puncak Trikora lebih susah ditaklukkan dibandingkan Puncak Jayawijaya. Selanjutnya Nga Pilimsit. Gunung Nga Pilimsit juga dikenal dengan sebutan Gunung Idember.
Gunung yang termasuk tertinggi nomor 4 di Indonesia memiliki ketinggian 4.673 meter di atas permukaan laut. Dengan adanya Nga Plimsit ini, Papua berhasil menempatkan 5 gunung tertinggi sebagai gunung tertinggi di Indonesia. Selanjutnya, Puncak Yamin. Puncak Yamin memiliki tinggi 4.535 meter di atas permukaan laut. Danau-danau yang ada di Papua. Yang pertama, Danau Habema. Danau Habema adalah sebuah danau yang terletak di kaki Gunung Trikora, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Danau ini merupakan salah satu danau tertinggi di Indonesia sehingga dapat dikatakan sebagai danau di atas awan. Terletak di ketinggian lebih dari 3.300 meter di atas permukaan laut. Oleh masyarakat Danu, penduduk Jayawijaya, danau ini dianggap sebagai tempat keramat yang jadi sumber kesuburan dan kehidupan. Selanjutnya, Danau Rombebai. Danau Rombebai adalah danau yang terletak di Papua, Indonesia. Luas danau ini mencapai 13.749 hektar dan merupakan danau terbesar kedua di Papua setelah Danau Sentani. Danau ini terletak di sebelah kanan dari aliran sungai Mamberamo dan berjarak 20 km dari Samudra Pasifik. Kabupaten yang terdekat dari danau ini adalah Kabupaten Sarmi. Meskipun danau ini berada di 20 km dari lautan, tetapi pernah ditemui adanya ikan hiu di perairan danau air tawar ini. Hal ini mengingat danau ini terhubung dengan sungai Mamberamo, di mana sungai ini mengalir deras sampai Samudra Pasifik. Selanjutnya, Danau Sentani. Danau Sentani adalah danau yang terletak di Papua, Indonesia. Danau Sentani berada di bawah lereng pegunungan cagar alam Sky-Slope yang memiliki luas sekitar 245.000 hektar. Danau ini terbentang antara kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura, Papua. Danau Sentani memiliki luas sekitar 9.360 hektar dan berada pada ketinggian 75 mdpl. Danau Sentani merupakan danau terluas di Papua. Selanjutnya, Danau Tigi. Danau Tigi merupakan sebuah danau yang terletak di Kabupaten Deia, Provinsi Papua, Indonesia. Danau ini terletak di kaki Gunung Deia dan berada pada ketinggian 1.700 meter di atas permukaan laut, sehingga daerah sekitar Danau Tigi beriklim pegunungan yang sangat dingin. Danau ini memiliki kedalaman sekitar 150 meter dan terdapat sebuah pulau kecil bernama Pulau Duamo. Danau ini berada di dalam wilayah adat Mepago bersama dengan tiga danau lainnya, yakni Danau Paniai, Danau Tage, Danau Makamo. Kegiatan perekonomian yang ada di Papua. Papua adalah pulau terbesar di dunia setelah Tanah Hijau. Ahli antropologi purbakala memperkirakan Papua telah dihuni manusia dan kerabatnya setidaknya sejak 40.000 tahun yang lalu. Ini lebih lama dibandingkan benua Amerika dan sedikit lebih lama dari orang-orang beranatomi modern yang menghuni Eropa Barat. Orang-orang Papua dataran rendah yang tinggal di pesisir memang memperoleh banyak ikan dan kerang-kerang sebagai sumber nutrisinya. Sementara itu, sebagian penduduk dataran rendah di pedalaman masih hidup sebagai pemburu pengumpul dan bertahan hidup dengan mengandalkan palem sagu liar. Namun tidak ada suku yang masih menyadarkan hidupnya sebagai pemburu pengumpul di dataran tinggi Papua. Semua penduduk dataran tinggi adalah petani yang memanfaatkan makanan dari alam hanya untuk melengkapi diet mereka. Ketika penduduk dataran tinggi masuk ke hutan untuk berburu, mereka membawa serta sayuran hasil kebun sebagai bekal. Bila mereka naas dan kehabisan ransum, mereka bisa kelaparan sampai mati meski mereka memiliki pengetahuan terperinci mengenai makanan di alam yang tersedia secara lokal. Saat ini, hampir semua penduduk dataran tinggi dan sebagian besar penduduk dataran rendah Papua merupakan petani penetap dengan sistem produksi makanan canggih. Wilayah-wilayah luas yang tadinya berhutan di dataran tinggi telah diubah oleh petani Papua tradisional menjadi sistem ladang berpagar, bersalur air, dan dikelola secara intensif, terutama untuk menyokong
populasi manusia yang padat. Secara umum, ada dua jenis pertanian tradisional di Papua. Pertama, perladangan berpindah di daerah pegunungan. Kedua, pertanian lahan basah yang menetap di daerah pesisir. Perkembangan industri di Papua. Secara umum, perkembangan industri kecil di Provinsi Papua pada 2 tahun ini terlihat adanya peningkatan. Untuk tahun 2006, jumlah industri kecil tercatat sebanyak 3.251 unit usaha yang terdiri dari industri kimia dan agro, sandang kulit, dan aneka logam mesin dan elektronika. Perkembangan industri kecil per kabupaten menurut unit usaha terbesar terdapat di Kota Jayapura dengan 543 unit usaha, sedangkan jumlah angka unit usaha yang terendah terdapat di Kabupaten Pania, Pegunungan Bintang, Puncak Jaya, dan Waropen dengan masing-masing 6,8 dan 9 unit usaha. Perdagangan di Papua. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Papua telah menetapkan padi sebagai komoditas utama di wilayah selatan Papua. Meski begitu, pada tahun ini ada tiga lagi komoditi baru yang bakal didorong menjadi bahan unggulan, yakni kedelai, buah-buahan, dan sayur. Sehingga di wilayah Animha seperti di Merauke ke depan akan dijadikan sebagai daerah penghasil 4 komoditi unggulan atau sentra produksi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Kabupaten Merauke saat ini menjadi sentra pengembangan padi untuk memenuhi kebutuhan beras di wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat, di mana wilayah Animha khususnya Kabupaten Merauke telah ditetapkan menjadi daerah lumbung pangan Papua karena memproduksi 80% dari produksi beras di Papua. Meskipun terjadi penurunan produksi yang disebabkan oleh El Nino atau musim kemarau yang panjang, di mana luas areal padi di Kabupaten Merauke mengalami puso seluas 6.461 hektar, ekuivalen 18.421 ton beras dengan kerugian mencapai 134 miliar. Namun pihak pemerintah provinsi terus mendorong komoditi ini menjadi unggulan di Papua. Memang perlu diakui perkembangan komoditas tanaman pangan dan hortikultura di 2015 mengalami pasang surut. Hanya perlu diakui komoditas pangan utama seperti padi, jagung, kedelai, dan ubi kayu mengalami pertumbuhan positif. Pertambangan di Papua. Sebagaimana lazimnya, daerah lain di Provinsi Papua, wilayah Kabupaten Paniai, juga terdapat potensi bahan tambang seperti batu bara, emas, besi, batu kapur, dan kualin. Namun, konflik pertambangan di Papua belum pernah berakhir. Sejumlah konflik kerap terjadi di Provinsi Papua dan Papua Barat, di antaranya konflik pertambangan, baik itu penambangan emas, tambang, nikel, batu bara, gas bumi, dan hasil bumi yang lain. Konflik pertambangan kerap terjadi biasanya antara perusahaan dengan pemilik tanah. Masyarakat pemilik tanah atau hak wilayah merasa dirugikan. Ketidakpuasan dan ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat pemilik wilayah tersebut karena tempat tinggal masyarakat, perkebunan, sungai yang menjadi nilai ekonomis masyarakat, tempat yang menjadi nilai budaya masyarakat, dan lain sebagainya kini sudah menjadi perusak hingga pupus akibat aktivitas penambangan beberapa daerah di Pulau Papua. Sementara para pengusaha atau investor yang ingin mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya sehingga terjadi perbedaan hak, inilah yang kemudian sering muncul konflik pertambangan di tanah Papua. Perhubungan di Papua. Membangun tanah Papua tidak dapat dilakukan tanpa peran serta sektor perhubungan. Pembangunan infrastruktur perhubungan meliputi jalan, jembatan, sarana dan prasarana, transportasi sungai, danau dan penyebaran, pelabuhan laut, bandar udara, sarana telekomunikasi, listrik, dan air tawar sangat diperlukan guna mempercepat daerah ini dapat berkembang. Secara bertahap, pemerintah akan membangun infrastruktur tersebut baik dari dana APBD maupun APBN, serta bantuan dari luar negeri sehingga pada suatu saat daerah yang terhubung dengan jaringan jalan, transportasi laut dan udara, serta masyarakat yang berada di kampung-kampung dapat berkomunikasi dengan saudaranya di tempat lain.
Kegiatan pariwisata Pulau Papua. Pariwisata adalah sektor yang potensial dan layak untuk dikembangkan secara inovatif guna meningkatkan tingkat daya saing. Papua adalah provinsi yang memiliki potensi pariwisata yang sangat besar, namun kenyataannya belum dikelola dengan baik sehingga berdampak pada kondisi sosial ekonomi masyarakat. Masyarakat yang berdomisili di wilayah tersebut pada umumnya masih miskin. Salah satu kendala pengembangan wisata di Papua adalah belum tersedianya rencana induk pariwisata daerah, kurangnya promosi wisata alam dan budaya, tingginya migrasi di Papua, serta kondisi keamanan yang belum stabil. Adapun kegiatan wisata tahunan hanya kegiatan rutinitas dan belum memberikan dampak ekonomi atau efek berganda. Untuk itu diperlukan strategi pengembangan potensi wisata alam supaya menjaga kelestarian sumber daya alam dan terjaganya iklim pariwisata yang kondusif. Kegiatan budaya Pulau Papua. Kekayaan seni dan budaya yang dimiliki Papua harus tetap digali dan dikembangkan guna memperkokoh jati diri. Tantangan yang saat ini kita hadapi yakni globalisasi dan pasar bebas. Ini merupakan suatu tantangan untuk bersaing dalam merebut pasar dalam bentuk barang dan jasa. Untuk itu, seni dan budaya perlu digali dan dilestarikan. Untuk menghadapi persoalan ini, diperlukan etos yang tinggi untuk pengembangan budaya dan pariwisata melalui paradigma baru, yaitu melalui pembangunan pariwisata yang berbasis pada rakyat agar peningkatan perekonomian rakyat dapat terwujud. Kuncinya harus ada keterlibatan semua pihak dan kesatuan suku-suku bangsa serta etnik budaya Papua guna mendorong semangat kreativitas inovasi seni dan budaya. Penutup. Pemerintah Indonesia harus menjadi orang terdepan dalam menghadapi tuntutan masyarakat Papua dan juga mencari solusi terbaik dari konflik Papua. Masyarakat tidak lagi merasa dianaktirikan baik dari segi ekonomi dan juga perhatian pemerintahnya. Hal ini penting bagi masyarakat Papua, harus menjadi perhatian penuh pemerintah Indonesia agar hak-hak mereka terpenuhi dan konflik serta protes memisahkan diri dari Indonesia tidak muncul kembali. Tidak hanya tugas pemerintah, tetapi kita sebagai warga negara juga harus ikut serta dalam menjaga persatuan dan setiap jengkal dari wilayah Indonesia. Apabila ada suatu kalimat ataupun penjelasan saya yang kurang tepat, mohon dimaklumi dan sampai jumpa di channel berikutnya.